Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang. Mari dengan penuh sukacita kita berikan tepuk tangan menyambut kehadiran Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta seluruh rombongan didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat. Bapak dan Ibu undangan hadirin sekalian, baik yang secara luring maupun daring, inilah tarian penyambutan Ova Langga dari Kabupaten Rotendao menambut kehadiran yang terhormat. Tentu Bu Jule yang tangguh dan progresif. Tepuk tangan untuk Bu Jule. Komodo menuju pariwisata yang sangat keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti tanda ada orang ini. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam konservasi. Saya diajarin Pak Wir itu. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Dirjen, Pak Ratno, Pak Agus, para staf khusus, staf ahli, yang saya hormati para bupati, wakil bupati yang hadir di tempat ini, forum pimpinan komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir, lihat Pak Danrem. Terima kasih Pak Danrem, ini paling semangat Pak Wamen. Beliau semangat luar biasa. Cuman karena saking semangatnya saya takut sebentar lagi beliau pergi dari NTT karena saking semangatnya. Saya lihat ada tanda-tanda mau cabut dari NTT itu, saya lihat itu. Para kepala balai seluruh desa yang hadir di NTT hari ini dan semua kita pencinta alam yang saya hormati, saya banggakan. Ini ada anggota DPR, cuman istri jadi saya sungkan untuk menyapa beliau. Ibu Sekjen yang hadir, ini rawonnya saya tidak dapat, soalnya perkara itu nggak kebagian tuh. Pak Wir nggak bilang-bilang kalau ada rawon rupanya. Kita bersyukur bahwa khususnya Nusa Tenggara Timur sekali lagi dipercayakan ada kegiatan bertaraf nasional hadir di sini. Terima kasih pertama karena pasti hotel-hotelnya penuh. Biasanya kalau COVID seperti ini paling berat itu. Hotel-hotelnya itu kalau lihat yang punya hotel mukanya cemberut sekali. Penuh penderitaan lahir batin Pak Wamen. Tapi dengannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menempatkan Hari Konservasi Nasional di tempat ini, Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang menatap sedikit senyum di bibirnya. Kawasan yang kita berada hari ini salah satu kawasan terbaik yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, khususnya di jantung Kota Kupang. Hadir Pak Wakil Wali Kota, ini tempat nanti menjadi salah satu tempat terbaik kuliner NTT ada di tempat ini. Kami sedang menyiapkan untuk melakukan intervensi dan tahun 2022 mulai disiapkan untuk dibangun sehingga masuk daerah ini segala jenis makanan Nusa Tenggara Timur akan dapat kita rasakan di tempat ini. Memang seperti yang apa disampaikan oleh Pak Wiratno bahwa memang keindahan alam Nusa Tenggara Timur itu luar biasa. Saya selalu menyatakan bahwa itu bentangan surga yang bermetamorfosa sempurna di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini
saya menjadi gubernur sudah mau mendekati 4 tahun. Hasil kajian saya keliling seluruh desa, kecamatan, kabupaten di NTT, daerah ini Pak Wamen, Pak Dirjen, salah satu provinsi terkaya di Republik Indonesia. Jadi tadi Pak Wamen bilang biodiversity-nya itu salah satu terkaya. Kekayaan lautnya juga luar biasa. Cuman belum dikerjakan, Pak. Itu aja bedanya. Kami belum mau. Belum mau saja. Nanti kalau sudah mau, kami akan lebih kaya. Ini sedang lagi mau. Sedang mulai mau, kami mulai kerja. Nah, karena itu memang tantangan buat konservasi adalah tidak bisa konservasi berjalan sendiri tanpa pertumbuhan ekonomi masyarakat, tanpa pengetahuan masyarakat terhadap konservasi, terhadap lingkungan dan alam. Tidak mungkin juga pemahaman konservasi itu baik, dia berjalan baik kalau pemerintah tidak mengerti konservasi. Kalau pemerintah, masyarakat tidak mengerti konservasi, sehebat apapun konservasi itu ada, dia sia-sia adanya. Dan kita lihat bahwa salah satu binatang purba, one and only in the world, ada di Nusa Tenggara Timur. Ancient Komodo dragon. Cuman kalau purba, kalau tidak mengerti konservasi, dia jadi budidaya. Lah kalau Pak Komodonya dikasih makan terus seperti lele, nanti lama-lama kita makan pecel komodo. Bukan lagi, dulu kan lele itu binatang purba, tapi karena dibudidayakan, ya dia jadi barang piaraan. Nah, saya tidak mau ke depan itu komodo itu jadi binatang piaraan. Dikasih makan, saya lihat kok pulau komodo kok dikasih makan. Nah, ini jadi binatang piaraan. Lama-lama dia jinak. Kalau sudah jinak, ini lama-lama kita bisa potong. Lalu potong, lalu daging komodo, habis komodonya. Karena itu memang cara berpikir bagaimana komodo itu harus kuat seperti apa yang Pak Wamen semalam sampaikan. Harus betul dilakukan riset dan menjaga komodo tetap menjadi binatang yang liar, binatang alam yang begitu liar, dan karena wildnya itu menjadi mahal. Jadi kalau orang tanya saya, apa yang mahal di Taman Nasional Komodo? Banyak. Tapi nomor 1 adalah komodo yang liar. Kalau Bapak Ibu lihat komodo yang jinak, nanti kami kasih dirinca saja. Dirinca jinak, Bapak bisa pegang badannya, pukul-pukul pun dia senyum-senyum saja. Nah, itu nanti ke depan rinca kita siapkan jadi komodo jinak. Tapi komodo yang liar itulah yang mahal. Dan kami lihat, terima kasih Pak Wamen karena Ranger dan Kepala Balai Taman Nasional Komodo orang-orang yang punya hati dan peduli terhadap alamnya. Saya bangga sebagai gubernur, saya bangga karena keliling bersama mereka. Ada Pak Awang di sini, Pak Awang di mana? Ya, ini Pak Awang. Ya, kalau umpama Pak Awang nanti kalau di kementerian Pak Wamen ada jabatan, jangan kasih yang jelek-jelek, kasih yang bagus. Ini orang hebat. Gubernur NTT itu ngomel orangnya biasanya, tapi kalau puji orang itu setelah lihat lapangan. Memang Pak Awang ini cinta alam. Dan seperti yang saya sampaikan, mencintai alam dan menjaganya, membuat lestari, pasti masuk surga. Karena alam itu ciptaan Sang Ilahi. Kalau kita kasih rusak, marah dia kepada kita. Kalau kita jaga baik, senang dia sama kita. Lah orang manusia saja kalau lukis, kalau orang buat rusak, marah dia. Tapi kalau ada yang perbaiki lukisannya, dia cinta betul. Itu orang manusia yang dosanya banyak saja, ada rasa cinta. Apalagi Tuhan dengan paha penyayang. Pasti saya yakin seluruh manusia konservasi adalah manusia-manusia yang mencintai manusia dan lingkungan serta alamnya. Nah, ini ciri khas manusia yang punya penuh dengan cinta. Terima kasih Pak Awang. Duduk. Kalau berdiri terus nanti kita nggak bisa jalan-jalan lagi di Taman Nasional. Karena itu memang bagi saya konservasi adalah cara orang mengungkapkan cinta dan berterima kasih kepada Sang Ilahi. Bagaimana orang menjaga alamnya, melestarikan alamnya adalah cara manusia menunjukkan cinta kasihnya kepada Tuhannya dan sesama manusia. Belum saya temukan tempat seindah itu lagi
di Indonesia. Mungkin ada, tetapi selengkap dan sehebat itu belum ada lagi. Kalau mungkin sebelum saya keliling lagi, saya tidak tahu. Tetapi menurut saya, orang yang belajar konservasi dan membangun konservasi, daerah itu daerah yang luar biasa. Saya lihat banyak yang katakan badak bercula satu sudah punah. Di Tamling itu ada. Anggrek ekor tupai sudah punah. Di Tamling ada anggrek ekor tupai. Dan saya bermimpi kalau kita bangun Komodo, Taman Nasional Komodo dengan baik, kita akan bangun kembali ekosistemnya dengan baik. Nanti kepiting bermain di sana. Kita lihat kita punya kakatua, jambul kuning, begitu banyak, ramai lagi luar biasa seperti dulu. Kita akan kembalikan itu. Alam itu luar biasa hebatnya. Kalau kita cinta dia akan recovery dengan sendirinya. Asal kita cinta dulu. Karena itu menurut saya, kecintaan kita kepada alam, dia sendiri juga akan merecovery dirinya. Itu saya belajar di Tamling, saya belajar itu. Dan karena itu sekali lagi terima kasih Pak Wamen, terima kasih Ibu Menteri, terima kasih para Dirjen atas kepercayaan Nusa Tenggara Timur. Hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan di Taman Nasional. Sekali lagi kita tepuk tangan Bapak Ibu. Konservasi alam ini. Sebuah penghargaan membanggakan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur diberikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Victor Bukti Leskonan SHMSI. Dan KSDAE seluruh Indonesia yang hampir semuanya hadir di sini. Kemudian juga Kepala OPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik yang hadir di sini maupun hadir secara virtual bersama kita. Ketua Satgas Penanganan COVID, para pejabat di lingkup Kota Kupang, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta aktivis lingkungan, beserta media, serta generasi muda peserta Jambore konservasi alam, serta hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang hadir di sini secara fisik maupun yang mengikuti kita secara virtual. Akan menyaksikan prosesi launching dengan penekanan tombol sini, dan mari kita berhitung bersama-sama, berhitung mundur ya. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang paling keras, yang paling meriah. Duduk kita masing-masing, dan kita menyaksikan dan Bapak Ibu hadirin, selain melakukan peninjauan di beberapa booth yang tersedia di sebelah kanan tenda, kita juga akan Bapak Wakil Menteri bersama dengan Bapak Gubernur dan Bapak Ibu pimpinan yang sudah hadir di sini akan melakukan pelepas liaran satwa berupa 6 burung elang paria atau Milkus migran dan pelepasan 35 ekor burung perkicik. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan dengan penanaman jenis tanaman pantai di Pantai Lasiana Taman Wisata Alam Teluk Kupang. Dan kita semua tetap di tenda ini, kita akan menyaksikannya melalui video yang akan diputarkan dan akan secara langsung disiarkan untuk kita semua. ya, dan bagi semua lagi. Bapak Ibu hadirin, kita akan menyaksikan bersama pelepas liaran satwa 6 burung elang paria atau Milkus migran dan pelepasan yang dikaruniai akal budi, akal sehat dari Tuhan. Kita akan memandu mereka untuk mari bersama-sama menjaga alam ini sebagai tempat yang paling indah, paling aman dan paling nyaman untuk kita terus bumi diami sampai kepada anak cucu kita, generasi berikutnya. Kopi Anda coba kasih Pak Menteri saya. Bapak Ibu sekalian, boleh diperlihatkan kita bersua dan mudah-mudahan ya. Karena itu ini luas ya, Verdi tidak saja kota Kupang, ada 2 kabupaten kota se-NTT. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya
Ya mungkin 20 tahun lagi kalau bisa, ya Hari Konservasi Alam Nasional ini tidak dilaksanakan di Kota Kupang tapi berpindah ke ibu kota kabupaten lainnya. Karena rata-rata NTT ini sudah semakin maju dari waktu ke waktu ya, Ferry. Kerja buat ini jangan terima. Masyarakat Waturaka. Masa Waturaka adalah sebuah masyarakat yang bertransformasi dari kebiasaan pertanian dia menuju kepada masyarakat turisme. Jadi transformasi yang berhasil dilakukan. Anggota Komisi 4 dari tapi Bapak Gubernur kami juga bersama-sama dengan seluruh rakyat. Oke Pak, sudah Pak. Kita akan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar Gunung Butis, ya, cagar alam Gunung Butis yang ada di Pulau Timor ini, untuk kita sudah menikmati panorama alam di pantai lah siang ini, tapi kita bisa menyatu melalui tayangan video nanti. Flora endemik. Kawasan Taman Nasional. Ini dalam rangka kita pertama membangun atraksi ya daripada wisatawan baik domestik maupun wisatawan Nusantara maupun luar negeri ya, untuk bisa datang di Taman Wisata Alam. Jadi langkah awal kita dalam rangka pemulihan COVID ini menjadikan ini menjadi pusat dalam rangka simpul ya, menarik kembali orang-orang datang setelah COVID nanti berakhir. Bahkan pada saat COVID yang mulai turun ini, kita harapkan wisatawan datang ke sini, tetapi dengan tetap menerapkan protokol. Karena di sini tadi kita sampaikan, tidak hanya keindahan alam, budayanya yang budaya dari sana. Kulinernya, banyak pusat kuliner katanya. Kuliner NTT yang luar biasa. Terbaik terkait MOU yang baru ditandatangani, nanti Pak Dirjen akan jelaskan secara lengkap, tapi kita ingin ada kerjasama yang erat antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan pemerintah provinsi bagaimana melakukan optimalisasi kawasan khususnya Bogor dan lain-lainnya, kawasan informasi, sehingga ada kerjasama yang erat, sinergis, dan pusat dan daerah kuat ya, dan gubernur tentu Bapak Gubernur ingin kawasan wisata ini dan inovasi dan sebagainya bisa menjadi pusat kesejahteraan masyarakat ini ya, meningkatkan pendapatan daerah dan tentu rasa sense of belonging daerah dipimpin oleh leadershipnya Pak Dirjen. Saya silakan Pak Dirjen. Ya, yang konkret pada hari ini pergerakan uang 12 miliar. Oh, 12 miliar. Dari hotel, kuliner, kegiatan masyarakat, saya minum kelapa di situ enak sekali kelapanya Pak. Atau ini NTT memang spesial. Kenapa di NTT saya tegaskan unik HKN ke-7 atau ke-8 ini baru ini di pantai. Nah, pantai itu persis atasnya itu Taman Wisata Alam Teluk Kupang. Jadi hotel-hotel itu nanti kalau menikmati pantai, keindahan laut itu menikmati Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang, Pak. Gubernur dengan Pak Wamen dan kerjasama pusat daerah ditingkatkan agar
masyarakat dapat manfaat dari peluang wisata alam berbasis masyarakat. Di NTT ini ada sekitar 29 kawasan konservasi, Pak Gubernur sudah keliling semua, mulai dari Wul, TWA Ruteng, TWA Riung, 17 Pulau, Alor, dan seterusnya. Jadi mau dikembangkan bersama-sama antara pusat dan daerah. Bersama pemanfaatnya juga masyarakat dan pelaku usaha. Terima kasih ya.